Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Apa kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah kita berjumpa lagi pada kesempatan hari ini. Semoga kita senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan juga kita dihindarkan Allah dari segala penyakit termasuk dari paparan virus corona. Hari ini insya Allah kita akan melanjutkan pembelajaran kita yaitu pendidikan agama Islam kelas 5 pelajaran yang keempat bulan Ramadan yang indah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa artinya sesuatu yang harus terpenuhi dalam diri seseorang, sehingga dia dikenakan kewajiban untuk berpuasa Ramadan. Syarat wajib puasa ada 4, yaitu yang pertama muslim, yang kedua berakal sehat, yang ketiga balik atau sudah berusia dewasa, dan yang keempat mampu berpuasa atau tidak ada uzur seperti sakit, usia lanjut, safar, atau bepergian. Nah, bagi muslim yang punya uzur sakit, bepergian, ibu hamil atau menyusui, serta wanita dalam keadaan haid dan nifas, maka boleh tidak berpuasa, tetapi wajib mengganti atau mengqadha di hari yang lain. Di hari yang lain maksudnya adalah di hari-hari lain di luar bulan Ramadan. Misal nanti di bulan Syawal, bulan Zulhijjah, dan lain-lain. Terus bagi muslim yang sudah berusia lanjut juga boleh tidak berpuasa tetapi diwajibkan untuk mengeluarkan fidyah. Kapan dikeluarkan fidyah? Ya di bulan Ramadan itu. Jadi tidak di luar Ramadan, tapi di bulan Ramadan. Nah, pertemuan sebelumnya kita juga membahas mengenai syarat sah puasa. Syarat sah puasa artinya sesuatu yang harus terpenuhi dalam diri seseorang sehingga puasanya sah atau diterima. Syarat sah puasa yaitu muslim, berakal sehat, mumayyiz atau tamyiz artinya dapat membedakan hal yang baik dan yang buruk. Terus yang keempat, suci. Ini dikhususkan bagi perempuan, harus suci dari haid dan nifas. Dan yang kelima adalah dalam waktu yang diperbolehkan berpuasa. Kemarin kita sampaikan ada 5 hari yang tidak boleh berpuasa, yaitu Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, dan Hari Tasyrik, yaitu 3 hari setelah Hari Raya Idul Adha. Maka di 5 hari itu tidak boleh berpuasa atau diharamkan untuk berpuasa. Itu adalah pembahasan kita sebelumnya. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai rukun puasa. Apa sih rukun puasa itu? Rukun puasa artinya perkara yang harus dipenuhi ketika melakukan ibadah puasa. Jika tidak terpenuhi, maka puasanya batal atau tidak sah. Ya. Selain syarat wajib dan syarat sah tadi, ada rukun puasa. Rukun puasa itu adalah perkara yang harus dipenuhi. Jadi harus dilakukan. Jika salah satu saja tidak dilakukan, maka puasanya batal atau dianggap tidak sah. Apa saja rukun puasa itu? Yang pertama adalah niat puasa. Dilakukan pada malam hari sampai sebelum fajar. Ya, jadi niat puasa. Ketika puasa Ramadan harus dengan niat. Ya, kapan niat puasa Ramadan? Dilakukan pada malam hari sampai sebelum fajar. Malam itu ketika masuk waktu maghrib. Jadi ketika azan maghrib,
itu puasa kita sebelumnya, hari sebelumnya sudah selesai. Dan di situ juga kita masuki hari puasa selanjutnya. Maka setelah maghrib itu sudah dimulai, boleh berniat lagi puasa untuk esok hari. Ya, dari habis maghrib sampai sebelum fajar atau sebelum masuk waktu subuh, maka itu boleh dilakukan. Nah, kebiasaan yang dilakukan di sekitar kita, kita membaca niat puasa setelah sholat tarawih dan witir. Maka itu juga boleh. Ketika nanti kita tidak melakukan pada waktu tersebut, kita melakukan atau membaca niat ketika waktu sahur, itu juga boleh. Ya, atau setelah berbuka puasa kita berniat untuk puasa besok hari juga boleh. Yang penting kita berniat untuk mengerjakan puasa esok hari. Ya, jadi harus ada niat, harus berniat untuk berpuasa. Jika tidak ada niat, maka puasanya batal atau tidak sah. Nah, yang kedua adalah menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga tenggelamnya matahari. Nah, tadi setelah berniat, maka ketika masuk fajar, masuk waktu subuh, maka itu sudah mulai menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa, seperti tidak makan, tidak minum, terus tidak melakukan hal-hal yang kira-kira dapat membatalkan puasa. Seperti contohnya muntah dengan sengaja dan lain-lain. Dan selain yang membatalkan puasa, kita juga diusahakan untuk meninggalkan hal-hal yang makruh dalam puasa. Ya, apa saja hal makruh nanti akan kita bahas. Jadi kita tinggalkan hal-hal yang kira-kira dapat membatalkan puasa dan dapat mengurangi pahala puasa. Itu adalah rukun puasa ya. Jadi rukun puasa ada dua. Yang pertama niat puasa, yang kedua menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Kapan? Dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Itu adalah rukun puasa. Nah, selanjutnya ada sunnah-sunnah puasa. Apa itu sunnah-sunnah puasa? Sunnah-sunnah puasa yaitu perbuatan yang apabila dikerjakan akan menambah pahala. Bila ditinggalkan tidak berdosa dan puasanya tetap sah. Jadi sunnah-sunnah puasa itu adalah tambahan pahala bagi siapa yang mengerjakan. Jika dia mengerjakan, maka akan mendapatkan tambahan pahala. Bila dia tinggalkan atau tidak mengerjakan, maka pun juga tidak berdosa dan puasanya tetap sah. Nah, sunnah-sunnah puasa diantaranya yang pertama menyegerakan berbuka apabila sudah masuk waktu maghrib. Jadi salah satu sunnah puasa adalah ketika mendengar azan maghrib segera berbuka. Jadi tidak boleh ditunda-tunda meskipun kita masih kuat berpuasa. Contoh seorang anak, aku masih kuat kok sampai nanti isya. Aku berbuka isya saja. Maka itu tidak boleh. Ya, itu harus disegerakan. Ya, disegerakan untuk berbuka karena sudah masuk waktunya. Maka itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berdoa saat berbuka. Ya. Ketika kita berbuka puasa, itu adalah salah satu waktu yang mustajab untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika berbuka, maka disunahkan kita untuk berdoa. Doa apa? Ya, boleh doa berbuka puasa maupun doa-doa yang lain. Karena di waktu berbuka puasa itu adalah waktu yang mustajab atau waktu di mana doa-doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa saat berbuka yaitu Allahumma lakasumtu
wa bika amantu, wa ala rizkika aftartu, dhahabat doma'u, wabtalatil uruhu, watsabata ajri insya Allah. Itu yang Ustadz pelajari. Atau ada yang pendek. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Itu juga boleh. Mana saja yang kalian anggap mudah. Dan boleh ditambah doa-doa yang lain semisal, ya Allah berilah aku kesehatan dan keselamatan. Berikan kesehatan dan keselamatan pula kepada ibu bapakku dan guru-guruku. Contohnya semisal begitu, itu juga boleh ya. Jadi usahakan ketika berbuka puasa itu berdoa dengan doa-doa yang baik. Terus yang ketiga, berbuka dengan kurma. Ya. Jadi disunahkan berbuka dengan kurma. Kalau tidak ada kurma, maka boleh dengan makanan atau minuman manis atau meminum air putih, ya. Jadi disunahkan itu. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu ketika berpuasa beliau berbuka dengan memakan kurma. Maka memakan kurma adalah termasuk sunnah puasa. Jadi akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala jika kita memakan kurma dulu saat berbuka, atau meminum air putih juga boleh, atau dengan memakan atau meminum yang manis. Kenapa? Karena lambung kita itu sudah cukup lama, sekitar hampir 14 jam itu tidak makan. Maka kita harus makan makanan yang manis karena itu mudah dicerna. Jadi lambung tidak bekerja berat ketika makan manis, ya. Jangan atau hindari memakan makanan yang asam, yang kecut atau juga yang pedas-pedas, ya. Jadi itu dihindari dulu. Lebih baik pertama-tama makan makanan manis seperti kurma, ya. Itu salah satu sunnah ketika puasa Ramadan. Yang keempat, makan sahur sebelum terbit fajar. Jadi makan sahur itu ternyata juga termasuk sunnah puasa. Bagi siapa yang ketika puasa mengerjakan makan sahur, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tambahannya ya, di luar pahala puasa Ramadannya. Nah, makan sahur itu dilakukan sebelum terbit fajar. Kalau biasanya kita sekitar jam 3 ya. Jam 3 kita melakukan makan sahur. Nanti sampai menjelang subuh. Atau boleh juga di tengah malam dan sebagainya. Maka makan sahur yang terbaik adalah sebelum terbit fajar. Jadi mengakhirkan makan sahur. Kalau bisa sekitar 10 menit sebelum masuk waktu subuh itu sudah berhenti makan. Jadi ketika imsyak sudah berhenti makan, sikat gigi dan seterusnya untuk menyiapkan diri untuk berpuasa. Itu tadi sunah-sunah puasa Ramadan. Selanjutnya, makruh puasa. Apa itu makruh puasa? Makruh puasa yaitu perbuatan yang apabila ditinggalkan ketika berpuasa, maka ia akan mendatangkan pahala. Jika dikerjakan, tidak mendatangkan dosa. Jadi makruh itu adalah kebalikan dari sunnah. Kalau sunnah tadi dikerjakan, maka akan mendapat pahala. Tapi kalau makruh adalah perbuatan yang apabila ditinggalkan, maka akan mendapat pahala. Yang dimakruhkan saat puasa antara lain, yang pertama, berlebihan ketika berkumur-kumur dalam istisyak, menghirup air ke hidung saat berwudu pada siang hari. Ini berlebih-lebihan berkumur. Jadi meskipun ketika wudu kita berkumur-kumur, maka tidak boleh berlebih-lebihan, ya. Untuk menghirup air lewat hidung juga tidak boleh berlebih-lebihan ketika siang hari.
Kenapa? Karena ditakutkan nanti ada air yang masuk atau yang tertelan oleh kita. Tapi intinya kalian boleh ada niat untuk melakukan itu. Contohnya, banyak-banyak berkumur supaya ada sedikit yang masuk. Ketika sudah ada niat itu, maka bisa jadi nanti niat puasa kita akan batal. Kenapa? Karena sudah niat supaya ada air masuk dan kita berkumur-kumurnya banyak. Jadi pasti nanti ada yang masuk. Maka itu bisa jadi puasa kita sudah batal. Maka ada sebagian kaum muslim itu yang tidak berkumur-kumur ketika berwudu pada siang hari di bulan puasa. Kenapa? Yaitu untuk menghindari adanya air yang masuk ke dalam tubuh kita. Itu ya, yang pertama, tidak berlebihan berkumur dan beristisyak. Yang kedua, berbekam. Berbekam itu adalah salah satu metode penyembuhan penyakit di agama Islam atau kalangan muslim, yaitu dengan mengeluarkan darah kotor, biasanya di punggung kita. Maka ketika sedang berpuasa Ramadan, maka dimakruhkan untuk berbekam. Jadi dihindari untuk berbekam. Yang ketiga, menunda berbuka ketika sudah mendengar azan maghrib. Jadi menunda-nunda tadi waktu berbuka itu makruh. Jadi kalau kita menunda ketika sudah azan maghrib, menunda berbuka puasa, maka kita nanti tidak mendapatkan pahala. Maka lebih baik kita segera makan, segera berbuka, sehingga kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, memikirkan dan melakukan hal-hal yang mengundang syahwat. Ya, syahwat dari apa saja ya. Contoh, kalian memikirkan dan melakukan hal-hal yang mengundang syahwat itu seperti contohnya kalian melihat atau memikirkan makanan-makanan yang banyak. Akhirnya ketika kalian memikirkan itu, akhirnya mulutnya mulai enaknya enak seterusnya, maka itu mengundang syahwat dari syahwat nafsu untuk makan, ya, dan yang lain-lain. Terus apa saja yang membatalkan puasa? Hal-hal yang membatalkan puasa yang pertama adalah makan dan minum dengan sengaja. Ya, intinya adalah sengaja untuk makan dan minum. Apabila nanti tidak disengaja, contohnya benar-benar lupa dan tidak ingat pada bulan puasa siang-siang panas-panas, dia datang ke kulkas dan minum air di dalamnya. Maka ketika itu benar-benar lupa, maka puasanya tidak batal. Tetapi kalau sengaja minum, itu akan batal. Seperti tadi, sengaja berkumur-kumur banyak supaya airnya tertelan. Maka itu sudah batal, meskipun sedikit ya. Karena ada kesengajaan. Maka ketika makan dan minum tidak sengaja, maka tidak membatalkan puasa. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Loh, kok bisa muntah dengan sengaja? Ya, contohnya dengan memasukkan jari ke dalam mulut supaya muntah dan seterusnya. Maka itu juga membatalkan puasa. Yang ketiga, sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan keluarnya mani. Mani itu adalah sperma. Jadi, ketika seorang anak laki-laki nanti sengaja untuk mengeluarkan mani, maka itu akan puasanya batal. Apabila nanti dia bermimpi, maka itu tidak batal. Ya, jadi yang penting ada kesengajaan di situ. Ketika ada kesengajaan, maka membatalkan. Jika tidak sengaja, maka tidak membatalkan. Terus yang keempat adalah murtad atau keluar dari agama Islam. Seseorang yang hari ini sedang puasa Ramadan,
tiba-tiba di tengah hari dia mengatakan bahwa dia keluar dari Islam dan masuk agama Kristen contohnya ya, maka itu nanti puasanya langsung batal. Kenapa? Karena dia keluar dari Islam. Kenapa juga? Karena Islam atau orang Muslim tadi merupakan syarat wajib dan syarat sahnya puasa. Ketika dia sudah keluar dari Islam, maka otomatis puasanya batal. Yang kelima, keluar darah haid dan nifas bagi perempuan. Nah, ini bagi anak-anak perempuan atau bagi perempuan itu sering terjadi. Jadi sudah siap-siap, sudah berniat untuk berpuasa. Sudah makan sahur. Ternyata di tengah hari, waktu zuhur atau setelah zuhur atau asar itu ternyata keluar darah haid, ya, maka perempuan tersebut puasanya langsung batal. Termasuk kalian juga nanti anak-anak yang perempuan, apabila nanti sudah datang bulan atau haid, maka nanti puasa kalian batal di tengah hari. Ya, tidak apa-apa karena itu memang sudah kehendak Allah. Maka kalian harus mengganti di hari yang lain. Terus yang keenam, hilang akal atau gila. Jadi tiba-tiba gila, ya. Gila, dia tidak mengetahui apa yang dia lakukan. Maka itu nanti puasanya batal. Atau juga pingsan, ya. Tiba-tiba kalian pingsan beberapa menit. Kalian tidak mensadarkan diri. Maka itu nanti puasa kalian juga batal. Hilang akal atau gila. Itu adalah hilang akal atau gila. Yang ketujuh, pingsan atau mabuk, ya. Pingsan itu juga membatalkan puasa. Atau mabuk. Mabuk itu hilang akal juga. Ini mabuk karena meminum khamr, meminum arak. Bukan mabuk karena perjalanan. Kalau kalian pergi ke Balikpapan karena jalannya berkelok, mabuk, muntah, maka itu tidak membatalkan puasa. Tetapi kalau nanti meminum alkohol, maka itu nanti membatalkan puasa. Itu adalah 7 hal yang dapat membatalkan puasa. Nah, hikmah apa saja yang ada di dalam puasa ini? Puasa memiliki banyak hikmah, di antaranya yang pertama adalah ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kita berpuasa itu sebagai ungkapan rasa syukur. Kita bersyukur kepada Allah karena kita masih disampaikan kepada bulan Ramadan. Kita bersyukur karena masih diberi kesehatan dan keselamatan sehingga dapat mengerjakan puasa dan seterusnya. Jadi ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, untuk melatih kejujuran. Ya, orang berpuasa itu pasti jujur jika puasanya benar-benar. Kenapa? Bagaimana dia bisa menahan diri dari contohnya tidak makan dan tidak minum saja. Mulai dari subuh sampai maghrib. Ya, meskipun tidak ada orang yang tahu dia tidak makan, dia tidak minum, dan dia pun tidak melakukan. Ya, bisa jadi kalau ada orang yang tidak jujur, ketika siang-siang dia datang ke kulkas, mengambil makanan, dia sembunyikan di kamar, dia makan. Ada yang tahu? Tidak ada. Yang tahu cuman Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa itu melatih kejujuran seseorang. Jadi dengan puasa dia jujur. Maka diharapkan setelah berpuasa atau di luar bulan puasa, dia nanti juga jujur dalam melakukan berbagai hal. Yang ketiga, menanamkan rasa kasih sayang. Ya, menanamkan rasa kasih sayang karena apa? Karena di bulan puasa kita banyak berbagi, ya, banyak memberi. Jadi biasa ya, di bulan puasa itu kadang di jalan-jalan, di perempatan jalan, tetangga-tetangga, itu ada yang memberi makan kepada tetangga yang lain. Maka itu sebagai menanamkan rasa kasih sayang kepada orang lain. Dan juga kita juga mencoba merasakan lapar.
seperti yang dirasakan orang lain. Maka dengan kita merasa lapar, oh ternyata lapar begini, ya tidak enak. Maka ketika kita punya makanan banyak, kita bisa memberikan kepada saudara kita yang lain. Yang keempat, menyehatkan jasmani dan rohani. Ternyata puasa itu menyehatkan baik jasmani kita dan rohani kita. Jasmani adalah badan kita. Bagaimana kok bisa tidak makan, tidak minum, kok malah menjadi sehat? Ya, ternyata puasa itu mengistirahatkan kerja lambung kita. Setiap hari ketika di luar puasa kita makan terus, ya, dari pagi sampai besok pagi lagi makan terus, ya, ketika ada makanan dimakan. Maka dengan puasa itu mengistirahatkan, maka kerja lambung nanti bisa lebih baik. Rohani itu kita mengajarkan kita untuk berlaku jujur tadi. Berarti kita lebih dekat dengan Allah. Maka rohani kita akan menjadi sehat. Kenapa? Oh, saya tidak berbuka, saya tidak makan, saya tidak minum. Kenapa? Karena Allah yang melihat. Maka dia merasa diawasi oleh Allah. Maka rohaninya menjadi sehat. Itu menyehatkan jasmani dan rohani. Yang kelima, membina akhlak terpuji. Jadi dengan puasa, kita diharapkan mempunyai akhlak yang terpuji, akhlak yang baik. Kita ketika berpuasa tidak berbohong. Sudah baik ya, jadi tidak bohong berarti jujur. Terus ketika berpuasa, kita meninggalkan hal-hal yang buruk. Contohnya, tidak ghibah, tidak membicarakan keburukan orang lain. Dan lain-lain, tidak mengganggu teman dan lain-lain. Maka itu adalah membina akhlak terpuji. Yang keenam, melatih kesabaran. Jadi kita sabar menanti. Oh, ternyata ini baru masuk duhur. Oh, masih ada sekitar 6 jam lagi atau 7 jam lagi untuk berbuka. Kita sabar menunggu. Maka diharapkan setelah di luar bulan Ramadan kita bisa bersabar. Ya, bersabar dalam berbagai hal. Ketika kita nanti semisal meminta sesuatu kepada orang tua dan ternyata belum diberikan, maka kita bisa bersabar. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa itu separuh dari sabar. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ya, jadi puasa itu adalah separuh daripada sabar. Yang ketujuh, melatih pengendalian diri. Jadi kita bisa mengendalikan diri. Untuk mengendalikan diri tidak marah. Untuk mengendalikan diri tidak makan makanan yang banyak dan seterusnya. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa itu perisai dari perbuatan dosa. Maka orang yang berpuasa janganlah berkata jorok atau rofas dan melakukan tindakan yang tidak senonoh atau jahil. Oleh sebab itu, jika ada orang mengajak bertengkar atau memakinya, maka katakanlah, aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari. Itu adalah hikmah puasa. Ya, alhamdulillah anak-anakku sekalian, kita sudah sampai di penghujung pembelajaran ini. Semoga apa yang Ustadz sampaikan dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan kita mengenai bulan Ramadan dan juga berpuasa. Semoga kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada bulan Ramadan selanjutnya sehingga kita dapat mengerjakan puasa dengan baik. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.